Mhm. Pak, bismillah kita mulai aja, Mas. Mulai aja ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. kasih kode dulu untuk admin, ada Bu Dewi nanti, di-live-kan dulu. Ya, masih menunggu live. Pak Arif dan Bu Dewi mungkin bisa membantu live atau sudah ini ya? Oh, atau Belum live, hostnya Mas. belum ya? Mhm. Hmm. Ya, mungkin sedang dipersiapkan sama Pak Arif di belakang. Oh iya, ada pesan dari admin, kita belum bisa live, nanti kayaknya bakal diupload oleh Bu Dewi. Jadi sekarang kita tetap jalan aja karena recording, Mas. Oke, baik. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia pagi hari pada hari Sabtu dan insya Allah malam hari di Amerika pada hari Jumat. Insya Allah kita akan meneruskan kajian reguler mingguan kita, weekly kajian kita tentang Imam Al-Ghazali dan ilmu pengetahuan. Dan saya kira Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti atau baru mengikuti kajian ini, kita sudah menginjak pada seri yang ketiga ya, Ustadz Rafiq ya, insya Allah. Ya, benar. Pada seri yang pertama dan kedua, Ustadz Rafiq sudah banyak membahas secara komprehensif dari sisi makronya, jadi konteks, kemudian latar belakang, bagaimana sosok Imam Al-Ghazali, perjalanan intelektualnya, kemudian juga kondisi geografis, sosial, politik pada masa itu. Bahkan pada pertemuan pertama, saya kira kalau Bapak Ibu bisa mengikuti bisa klik juga, dibuka di YouTube Muhammadiyah Amerika Serikat, nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti bagaimana Mas Rofik menjelaskan tentang periode-periode keislaman, kekhilafan Islam gitu ya, dari sejak zaman Rasulullah sampai kemudian tumbangnya khilafah Turki, dan apa kemudian perbedaan macam-macam begitu yang dijelaskan, dan bagaimana peranan dari para umaro atau pemimpin politik dalam mendukung keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang sepertinya juga perlu kita garis bawahi. Jadi memang prasyarat. Nah, ini masih menjadi perdebatan juga ini nanti Ustadz Rafiq itu. Apakah ilmu pengetahuan itu bisa berkembang dalam kondisi tidak stabil? Apakah prasyarat
dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah stabilitas pembangunan kalau menurut istilahnya Pak Ya. Soeharto ini. Jadi stabilitas sosial politik itu menjadi fundament utama bagi berlangsungnya pembangunan, itu kan bahasanya Orde Baru, ya, Presiden masa lalu ya, Soeharto. Nah, apakah juga itu juga berlaku kalau kemudian tesisnya bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang, salah satu faktor utamanya adalah karena dukungan dari para umaroh. Nah, tapi itu nanti pembahasan yang lebih jauh, dan kita sudah akan masuk pada yang lebih substantif ini. Mungkin saya menyebutnya dari aspek mikronya, yaitu soal dari inti dari buku ini, yaitu ini judulnya ini ngeri-ngeri sedap ini saya membacanya, yaitu soal keraguan, doubt gitu ya. Jadi keraguan itu sebagai metode ilmu pengetahuan. Ya. Apakah benar keraguan itu sebagai sumber ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali? Bagaimana Al-Ghazali itu menjelaskan? Karena juga pembacaan kami secara singkat, kalau misalnya yang disebut dengan ilmu pengetahuan apa ini? Jadi apakah kita ada pemisahan ini antara ilmu pengetahuan dunia dengan ilmu pengetahuan akhirat, atau yang dalam bahasa umum adalah ilmu-ilmu agama? Apakah kalau mempelajari ilmu agama itu harus berangkat dari keraguan atau justru dari keimanan? Jadi keimanan kita, apa kemudian istilah-istilah yang disebut dengan bahwa sumber kebenaran utama itu adalah hidayah, jadi bukan keraguan. Nanti larinya ke René Descartes itu ya, ke ahli filsafat itu, bagaimana kita memperdebatkan hal itu soal metode keraguan. Tapi dalam banyak hal memang kemudian fundament keraguan ini, doubtful ini, atau uncertainty dalam bahasa yang lebih praktis itu, justru kemudian merangsang apa yang disebut dengan daya nalar kritis. Jadi kita tidak secara given menerima apa saja fakta, tapi harus kemudian ditelisik lagi apakah fakta itu benar, apakah fakta itu reasonable, apakah fakta itu logik, yang kemudian nanti itu akan bisa me-encourage, bisa merangsang daya nalar kita untuk terus mengeksplorasi. Jadi semuanya diragukan dulu sampai kemudian ada kepastian. Cuman pertanyaannya, apakah ada kepastian? Nah, ini juga nanti akan menjadi perdebatan panjang. Baik, saya kira tidak usah terlalu lama kita berdiskusi pengantarnya. Nanti kita akan dengarkan langsung saja uraian dari Ustadz Rafiq Muzakir, bagaimana Imam Ghazali, khususnya di dalam kitab ini Al-Munqidh ini, melihat keraguan itu sebagai metode ilmu pengetahuan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian berseri Imam Al-Ghazali dan Pengetahuan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih Mas Imam untuk pengantar yang sangat baik sekali. Saya selalu suka kalau bersama Mas Imam karena Mas Imam tuh selalu menempatkan pemateri yang akan kita kaji itu dalam konteksnya. Jadi ada gambaran kita akan bicara apa dan posisinya ada di mana gitu. Saya kira sangat baik penjelasan di awal dari Mas Imam tadi. Jadi hari ini kita akan langsung masuk ke deskripsi Al-Ghazali mengenai perjalanan hidupnya yang ditulis di dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi sekali lagi ini buku autobiografi menjelaskan tentang fase-fase hidup, tapi lebih tepatnya autobiografi yang bersifat ilmiah, yang bersifat keilmuan. Dia menjelaskan fase-fase menuntut ilmu, perubahan-perubahan dalam memandang ilmu pengetahuan. Jadi Imam Al-Ghazali nggak terlalu banyak berbicara tentang kepribadiannya, tentang keluarganya misalnya, tapi lebih kepada dimensi epistemologis dari perjalanan hidupnya, kira-kira gitu. Nah, saya punya dua bahan untuk hari ini. Yang pertama,
tentu saja buku dalam bahasa Arab Al-Muqidh Minad Dhalal ini, dan yang kedua PowerPoint yang saya susun. Tadinya saya hanya mau fokus ke mengkaji narasi Al-Ghazali nas by nas atau kalimat by kalimat gitu, tapi saya pertimbangkan nanti audiens akan get lost, akan mungkin juga bisa merasa bosan karena tidak semuanya punya background dalam bahasa Arab dan nggak semuanya tertarik dengan membaca teks Arabnya. Jadi saya akan mulai dulu dari menjelaskan pemikiran Al-Ghazali dari narasi saya melalui PowerPoint. Nanti insya Allah kalau kita punya waktu kita akan kembali ke teksnya Al-Ghazali. Sekali lagi tujuan utama dari penyelenggaraan kajian-kajian seperti ini adalah kita punya familiarity gitu, punya keakraban, mengenal lebih jauh tradisi intelektual Islam zaman dulu atau sering disebut dengan at-turas al-islami. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin harus baca teksnya karena turas itu disebut turas ketika kita baca teksnya gitu. Nah, tapi supaya kita punya konteks apa yang akan kita bahas dalam buku ini, jadi saya memulai dengan menjelaskan dulu melalui PowerPoint. Saya mohon dibantu oleh Ibu Admin untuk menjadi co-host supaya saya bisa share screen. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan Mas Imam bahwa yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ragu sebagai metode keilmuan. Di beberapa grup sudah saya share dan saya selalu berusaha untuk membagikan PowerPoint lebih awal kepada audiens supaya bisa dibaca lebih awal dan akhirnya kita bisa punya diskusi yang produktif karena sudah dibaca terlebih dahulu dan diikuti terlebih dahulu. Jadi ini yang akan dibahas, terutama 2 poin pertama itu poin inti, dan 2 poin terakhir itu adalah poin tambahan. Tadi sudah disebut Mas Imam, dari poin ketiga itu bicara tentang pengaruh keraguan Al-Ghazali terhadap René Descartes, jadi seorang filosof Prancis yang hidup pada abad ke-16. Kemudian di bagian awal yang akan kita bahas adalah tingkatan sumber pengetahuan menurut Al-Ghazali. Ada taklid, panca indera dan akal. Kemudian Al-Ghazali dilanda satu krisis yang disebut dengan krisis pengetahuan. Dia mengalami ragu dalam hidupnya. Itu akan kita bedah juga. Kemudian membandingkan antara asyak, keraguan, doubt yang menimpa Al-Ghazali dengan doubt yang menimpa Descartes. Banyak persamaan-persamaan, para ulama bahkan bilang sebenarnya Descartes itu terpengaruh, ada yang bahkan bilang bahwa Descartes membaca langsung autobiografi Al-Ghazali, tapi juga di sisi lain ada perbedaan yang substansial di antara keduanya. Dan terakhir adalah bagaimana keraguan yang terjadi pada Al-Ghazali itu berbeda dengan keraguan kaum sofis. Saya akan jelaskan detailnya di belakang, tapi secara singkat saya singgung di awal bahwa kaum sofis itu adalah orang yang menganggap bahwa kepastian itu tidak ada dalam segala sesuatu. Semuanya relatif, bahkan sampai pada nihilisme. Semuanya itu bisa semuanya bisa salah gitu. Jadi itu disebut dengan kaum sofis. Tradisi ini berasal dari orang-orang Yunani, tetapi juga menginfiltrasi dunia Islam, peradaban Islam. Ada orang yang meragukan segala sesuatu, menganggap bahwa kehidupan itu hanya ilusi gitu. Nah, itu kemudian termanifestasikan lagi, bangkit lagi di zaman sekarang, zaman yang namanya postmodernisme. Maaf, ini istilah-istilah teknis, tidak semua orang pernah mendengar dan familiar, tapi ya mudah-mudahan berkenan untuk mendengarnya, dan nanti insya Allah dijelaskan pada waktunya. Nanti setelah kita mengkaji outline ini baru pindah ke teks kalau kita punya cukup waktu. Nah, beberapa kali ditanyakan siapa sih yang pertama kali menulis buku autobiografi dalam Islam itu. Jadi Al-Muqidh Minad Dhalal bergenre atau
gayanya adalah menjelaskan tentang perjalanan hidup, autobiografi. Nah, Al-Ghazali itu meniru siapa gitu? Saya baru saja membaca artikel dari Osman Bakar di orang Malaysia, tapi artikelnya ditulis pada saat dia jadi student di Oxford mengenai Al-Ghazali. Jadi Osman Bakar menemukan bahwa Al-Munqidh minad Dhalal itu sebenarnya mengikuti gaya satu kitab. Nama kitabnya adalah Al-Wasoya, artinya wasiat-wasiat yang ditulis oleh ulama yang hidup jauh sebelum Imam Al-Ghazali, hampir 3 abad sebelumnya, yaitu Al-Haris Al-Muhasibi. Ini tokoh sufi yang pengaruhnya kepada kepribadian Al-Ghazali sangat-sangat besar itu. Nah, kalau kita membandingkan antara kalimat pembuka buku Al-Ghazali dengan kalimat pembuka buku Al-Haris Al-Muhasibi, itu identik, miripnya sangat banyak gitu. Al-Ghazali bicara tentang umat Islam yang terpecah belah kepada beberapa kelompok, beberapa aliran, dan tidak semua orang bisa selamat dari perpecahan itu. Ada yang tenggelam, kemudian ada yang selamat juga. Nah, perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu bagi Al-Ghazali itu diibaratkan seperti bahrun amiq, lautan yang luas itu. Orang harus pintar berenang dan tahu tujuan supaya dia bisa selamat. Nah, sayang sekali banyak orang yang nggak selamat, malah tersesat, tenggelam, artinya dalam lautan yang luas itu. Kalimat itu ada dalam kitab Al-Wasoya karya Al-Muhasibi itu. Jadi Al-Ghazali sangat dipengaruhi oleh Al-Muhasibi, tapi tentu saja Al-Ghazali jauh lebih brilian gitu. Kalimatnya lebih poetik, lebih berbunga-bunga, dan lebih tajam penjelasannya. Jadi itu informasi tambahan, sampingan. Nah, Al-Ghazali bercerita di dalam autobiografinya, dia sejak awal setelah dia mulai masuk madrasah, setelah dia mulai bisa baca buku, gemar mengkaji, dia sudah punya orientasi, saya harus mencari ilmu yang yakini, ilmu yang meyakinkan gitu. Bukan ilmu yang di dalamnya ada keraguan, bukan ilmu yang tidak memuaskan batin gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang meyakinkan? Al-Ghazali menyebut itu adalah ilmu yang tidak tercampur di dalamnya sedikit pun keraguan. Bahkan tidak tercampur di dalamnya sekedar asumsi-asumsi, sekedar dugaan-dugaan, dan artinya ilmu yang meyakinkan adalah ilmu yang betul-betul terlepas dari semua kemungkinan kesalahan gitu. Nah, ada nggak ilmu yang seperti itu? Bagi Al-Ghazali ada gitu. Ilmu yang meyakinkan itu ada. Nah, Al-Ghazali berorientasi mendapatkan ilmu yang meyakinkan, dia mulai journey-nya, petualangannya menuntut ilmu, tetapi ya di tengah jalan dia mengalami krisis. Nanti akan kita kaji dalam buku ini, Al-Ghazali itu mengalami 2 krisis dalam hidup. Padahal usianya hanya 55 tahun, Al-Ghazali itu hidup, tapi selama waktu, ya periode yang relatif singkat sebenarnya, Al-Ghazali mengalami 2 masalah serius, 2 krisis. Krisis yang pertama, krisis yang terjadi saat dia masih jadi mahasiswa, belajar di Nishapur, masih ada di Nizam Akademia atau Universitas Nizamiyah yang rektornya adalah Imam Al-Juwaini. Dia mengalami krisis pengetahuan gitu. Nanti akan kita jelaskan apa itu maksudnya krisis pengetahuan. Nah, krisis kedua saat dia sudah senior, saat dia sudah tua, sudah lebih paham lah. Jadi Al-Ghazali mengalami krisis kesadaran. Jadi dia hidupnya itu mengalami banyak fase, mulai dari belajar di universitas, kemudian berada di dekat penguasa, dia sengaja mendatangi istana atau mendatangi muaskar dalam istilah penulisnya itu. Muaskar itu artinya tempat tinggalnya Nizamul Muluk, Perdana Menteri Saljuk waktu itu. Dia lengket dekat sekali dengan penguasa. Kemudian dia pindah ke Baghdad, jadi profesor terkenal, bintang, kalau dia ngajar yang hadir 300 orang, tapi
di puncak popularitasnya itu dia bertanya, saya itu ngajar tuh karena apa? Gitu. Dia ngerasa bahwa selama ini dia ngajar tuh bukan karena Allah, tapi karena mencari kekuasaan dekat dengan penguasa tadi dan dia mencari popularitas gitu. Nah, itulah yang membuat dia izin dari khalifah untuk meninggalkan Baghdad dan dia pergi ke Syam, ke Damaskus, lalu ke tempat-tempat lain untuk mengasingkan diri selama periode 2 tahun gitu. Nah, itu disebut dengan krisis kesadaran. Nah, jadi kita kembali ke krisis yang pertama, krisis pengetahuan. Jadi Al-Ghazali mengalami fase keraguan di dalam hidupnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang sarjana gitu. Tapi perlu dicatat, keraguan yang menimpa Al-Ghazali ini itu keraguan yang bersifat metodologis. Jadi bukan sembarang keraguan. Al-Ghazali tidak meragukan substansi ajaran Islam. Dia nggak kayak orang agnostik, apalagi ateis. Allah itu ada apa enggak ya? Gitu. Atau orang yang meragukan sholat itu wajib apa enggak? Dia nabi itu benar nabi apa enggak? Atau kadang-kadang orang yang meragukan hal-hal yang remeh-temeh. Kenapa sih detail banget kita harus sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Kenapa harus seperti itu? Jadi ada banyak argumen-argumen, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berangkat dari ignorance gitu tentang ajaran Islam. Nah, Al-Ghazali tidak mengalami itu. Yang dia ragukan bukan doktrin, bukan ajaran Islam, tapi yang dia ragukan adalah metode mencari ilmu atau mendapatkan pengetahuan. Jadi pertanyaan yang ada di dalam pikiran Al-Ghazali adalah bagaimana ilmu itu diperoleh. Nah, itu terkait dengan sumber pengetahuan. Yang kedua, oke, sekarang sudah diperoleh. Bagaimana kita tahu bahwa ilmu itu adalah ilmu yang benar? Jadi memverifikasi ilmu yang sudah kita peroleh itu bagaimana caranya? Jadi itu yang dimaksud dengan keraguan yang menimpa Al-Ghazali. Nah, ia ragu terhadap 3 sumber ilmu. Pertama, sumber ilmu yang berupa taklid, imitasi. Dari mana kita tahu bahwa misalnya mau ke kampus itu jalannya melalui jalan ini? Bukan misalnya dari tempat saya melalui ring road gitu. Dari mana? Ya karena ada orang yang memberitahu. Jadi kita hanya mengikuti informasi yang diberikan oleh orang lain gitu. Itu hal yang paling remeh-temeh, contoh yang paling sederhana. Tapi dia mengajukan contoh dari mana kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, metode pertama untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah dengan taklid. Ya, kita mengikuti ajaran yang diberikan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita gitu. Jadi kita tidak pernah berusaha mencerna, mencari tahu emang apa buktinya bahwa Islam itu agama yang benar gitu. Di mana distingsinya, di mana istimewanya Islam itu dibandingkan dengan agama yang lain. Nah, orang yang bertaklid nggak pernah mengajukan pertanyaan itu. Pokoknya dia lahir dari keluarga Muslim, ya udah dia Muslim seumur hidup gitu. Nah, jadi dia ragu dengan metode taklid. Nanti saya akan jelaskan di mana kelemahannya. Kemudian ada metode lain atau sumber ilmu yang lain, sumber ilmu yang berasal dari panca indera. Kita tahu kopinya enak, saya lagi ada kopi di depan saya ini, karena lidah kita sudah merasakannya. Kita tahu bahwa jatuh itu sakit ya karena kita merasakan jatuh sendiri gitu. Kita langsung merasakan jatuh. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, akal. Akal bilang bahwa 7 tambah 3 itu 10 gitu. Itu kita tidak melihat karena itu konsep-konsep abstrak. Dari mana kita tahu dan sampai kepada pengetahuan itu? Ya akal yang memberitahu kita. Dia misalnya bilang, satu contoh lain, 2 sifat yang berlainan itu nggak mungkin terkumpul jadi satu. Misalnya saya ada di Yogyakarta. Itu mustahil pada saat yang sama saya ada di Amerika. Nah, itu hal yang lahir dari proses penalaran, lahir dari akal kita, akal yang memberitahu gitu. Nah, dari 3 jenis
sumber ilmu ini, Al-Ghazali punya keraguan semua itu. Karena dia lihat ada kelemahan dan dia ngerasa ini bukan sumber yang paling top, bukan sumber yang paling utama dalam memperoleh pengetahuan itu. Nah, perlu dicatat bahwa keraguan Al-Ghazali tentang sumber ilmu ini ya keraguan yang bersifat positif, karena keraguan ini mendorong kepada proses verifikasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan tahqiq. Kita mengecek ulang, oh taklid kelemahannya apa. Kalau gitu, kalau taklid nggak cukup, kita pindah ke informasi yang datang dari panca indera. Oh, panca indera juga nggak cukup, kita pindah ke informasi yang dibawa oleh akal. Jadi keraguan ini bukan keraguan yang berujung kepada nihilisme. Semuanya salah, semuanya nggak ada yang benar. Bukan itu. Ini keraguan yang membawa kepada kebenaran. Jadi kita akhirnya at the end of the day mengafirmasi bahwa ada kebenaran dan kebenaran dicapai dengan cara tertentu gitu. Nah, dalam kasus Al-Ghazali, keraguan yang menimpa pada dirinya itu berakhir pada ajaran agama. Dia mengafirmasi bahwa sumber keilmuan yang paling tinggi, yang paling superior dibandingkan dengan tiga sumber keilmuan yang saya sebut tadi adalah sumber yang berasal dari nur ilahi, cahaya ilahi. Apa itu cahaya ilahi? Saya akan gambarkan nanti. Para ulama, para peneliti itu berbeda-beda pendapat karena kalimatnya Al-Ghazali itu ambigus banget dan itu istilah sufistik. Cahaya ilahi yang dikirimkan ke dada manusia. Ada yang bilang itu hidayah, ada yang bilang itu iman pada Allah, ada yang bilang itu kenabian, ada yang bilang itu wahyu. Tapi intinya bagi Al-Ghazali, cahaya ilahi itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan tiga sumber pengetahuan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini gambaran dalam bentuk hierarki atau gradasi. Yang paling bawah adalah taklid. Tadi saya sudah membuat contoh kita masuk Islam ya karena orang tua kita Islam. Dia juga mencontohkan orang jadi Kristen ya karena orang tuanya Kristen, jadi Yahudi karena Yahudi. Jadi kelemahan dari metode taklid adalah ya taklid tidak mendorong kita untuk melakukan verifikasi, nggak mendorong kita ngecek lebih jauh gitu. Jadi taklid itu hanya mengikuti otoritas. Dan kalau orang yang kita ikuti itu menunjukkan jalan yang benar, ya alhamdulillah kita selamat. Tapi kalau dia menunjukkan jalan yang salah, kita yang akhirnya ikut salah gitu. Makanya Al-Ghazali nggak puas dengan metode taklid gitu. Kemudian panca indera, dia menyebutkan satu contoh. Kita melihat matahari atau bulan di langit, kelihatannya kecil, hanya kayak satu segede koin gitu. Tapi menurut ilmu astronomi, dia menyebutnya geometri gitu. Oh, besarnya matahari itu jauh lebih besar daripada besarnya bumi. Besarnya bulan bukan hanya sebesar koin. Jadi artinya panca indera keliru dalam melaporkan fenomena, informasi, dan membentuk pengetahuan dalam pikiran kita. Jadi panca indera itu tidak menampilkan informasi secara utuh. Gitu. Dia nyebut contoh lain. Kita ngelihat bayangan siang-siang atau sore-sore, kita pantengin. Bayangannya kayak nggak bergerak, bayangan sebuah benda, gitu. Kayak nggak bergerak. Tapi 1 jam kemudian kita datang ke tempat yang sama, bayangannya sudah bergeser. Lah berarti panca indera kita itu nggak bisa menangkap hakikat dari benda yang sebenarnya. Jadi ada kelemahan dalam panca indera kita untuk mensuplai pengetahuan. Oke, nah yang memberitahu bahwa panca indera itu salah siapa? Akal. Jadi akal menjadi hakim. Akallah yang memberitahu bahwa panca indera kadang-kadang salah. Nah, jadi artinya akal lebih superior daripada panca indera. Tapi ternyata akal juga belum tentu benar semuanya. Akal itu kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Al-Ghazali menyebut contoh, misalnya apa ya? Dia menyebut contoh kondisi kita tidur. Dia bilang, dia membuat analogi. Kita masuk ke alam mimpi. Lalu di alam mimpi itu kita mengalami banyak peristiwa.
kita dikejar orang, kita misalnya dapat uang, dapat hal-hal membahagiakan, kita udah ngerasa bahwa itu real. Tapi kemudian kita terjaga, kita bangun, lalu kita sadar bahwa yang terjadi dalam mimpi itu adalah hanya khayalan, hanya imajinasi, sesuatu yang tidak real. Jadi artinya akal itu bisa sampai kepada satu informasi, tapi bisa jadi yang informasi yang dibawa oleh akal itu juga informasi yang belum benar. Sama seperti orang yang masuk ke dunia mimpi, tapi pada akhirnya dia bangun dan tersadar bahwa itu salah, gitu. Berarti akal bisa diinvalidasi, dikoreksi oleh hakim yang lain, gitu. Nah, hakim yang lain itu siapa? Hakim yang lain itulah yang tadi saya sebut sebagai cahaya ilahi, gitu. Jadi, tapi perlu saya juga tekankan bahwa walaupun Al-Ghazali meragukan taklid, meragukan panca indera, meragukan akal, dia tidak menolaknya. Tidak menolak secara keseluruhan. Kalau dia menolak taklid, panca indera, dan akal, Al-Ghazali akan menjadi orang nihilis. Gitu. Al-Ghazali bukan seorang nihilis. Dalam hal ilmu pengetahuan dia bukan agnostik. Gitu. Dia cuman menekankan bahwa 3 sumber ilmu pengetahuan ini tuh mungkin salah. Dan terutama kepada sumber akal, dia berdialog dengan kaum rasionalis, memberitahu bahwa akal itu tidak semuanya datang dengan informasi yang benar. Jadi harus ada hal lain yang perlu kita gunakan untuk mengontrol dan membimbing akal. Nah, hal lain inilah yang dia sebut sebagai cahaya ilahi. Inilah satu-satunya sumber ilmu yang tidak mendatangkan keraguan sama sekali dan tidak mendatangkan kesalahan sama sekali. Ini tadi sudah saya gambarkan. Cahaya ilahi tadi menurut para sarjana, ada yang berpendapat itu iman kepada Allah. Imanlah yang mendatangkan keyakinan yang benar, ilmu yang yakin di dalam hati kita yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Imanlah yang bisa mengoreksi informasi yang dibawa oleh akal. Tapi juga ada yang mengatakan itu wahyu, artinya kenabian. Jadi informasi, ilmu yang dibawa oleh nabi, oleh rasul, itu jauh lebih superior di atas ilmu yang dibawa atau dirumuskan, dijelaskan oleh akal. Gitu. Dan ilmu yang dibawa oleh wahyulah yang dapat mengoreksi ilmu yang dilahirkan atau dicapai oleh akal manusia. Nah, ada juga yang berpendapat itu hidayah. Apapun yang benar, yang jelas adalah nur ilahi itu adalah proper faculty of knowledge. Jadi cara mendapatkan pengetahuan yang paling proper, yang paling tepat. Gitu. Nah, para peneliti berbeda pendapat mengenai krisis pengetahuan yang menimpa Al-Ghazali ini. Mengenai keraguan yang menimpa Al-Ghazali. Saya mencatat ada 5 posisi sarjana peneliti Al-Ghazali tentang krisis yang menimpa Al-Ghazali. Pertama, ada sarjana yang bilang, oh itu krisis yang terjadi yang berupa penyakit mental. Jadi Al-Ghazali itu mengalami penyakit mental disorder gitu. Ada yang juga berpendapat bahwa Al-Ghazali itu mengalami penyakit neurologi, jadi penyakit mind, penyakit pikiran. Ada yang berpendapat krisis keraguan itu sebenarnya berasal dari ketakutan Al-Ghazali karena ancaman politik. Di 2 pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang turbulensi yang terjadi di zaman Al-Ghazali, konflik antara sesama anak sultan, konflik antara sultan dengan khalifah, kemudian ancaman dari batinia, ada asasin yang menteror kawasan Mediterania, membunuh banyak orang. Nah, Al-Ghazali merasa ada ancaman itu dan krisis pengetahuan itu terjadi karena ancaman-ancaman di luar tadi gitu. Nah, ini yang hemat saya paling dapat kita jadikan pegangan mengenai tafsir atau interpretasi sarjana mengenai krisis yang menimpa Al-Ghazali. Pertama atau yang keempat,
Al-Ghazali itu dianggap benar-benar mengalami krisis pengetahuan. Jadi artinya real. Nah, sementara yang kelima itu berpendapat bahwa sebenarnya Al-Ghazali itu nggak pernah mengalami krisis pengetahuan. Jadi Al-Ghazali itu cuman mau ngajar mahasiswanya, mau menjelaskan kepada para pembacanya bahwa cahaya ilahi itu sumber pengetahuan yang paling tinggi. Dia cuma mau menjelaskan itu. Tapi dia menggunakan cara mengajar atau metode pedagogi, dia jelaskan dulu seolah-olah dia melalui step keraguan, kemudian dia mulai satu metode keilmuan yang namanya ilmu kalam, teologi. Dia nggak puas dengan ilmu kalam, dia masuk ke filsafat. Kemudian dari filsafat dia nggak puas juga, dia belajar juga ajaran batiniah. Dia nggak puas juga, akhirnya dia berakhir pada jalan sufi, mendapatkan nur ilahi. Nah, menurut pendapat yang kelima ini, Al-Ghazali itu nggak pernah mengalami keraguan-keraguan itu. Dan cara dia belajar juga nggak step by step gitu. Dia belajar sufi terakhir, enggak. Bahkan sejak dia kecil, Al-Ghazali itu sudah belajar nur ilahi, sudah belajar perilaku para sufi. Tetapi ketika menulis buku biografi, dia letakkan itu seolah-olah terjadi secara kronologis. Jadi dia jelaskan seolah-olah dia mengalami masa keraguan, dia meragukan ilmu yang lahir dari panca indera, meragukan ilmu yang lahir dari akal, dan itu dia lakukan untuk menekankan tentang pentingnya nur ilahi. Nah, semua pendapat ini, pendapat keempat dan kelima itu ada penyokongnya. Misalnya pendapat keempat yang mengatakan bahwa krisis Al-Ghazali itu benar-benar terjadi, itu McCarthy yang menerjemahkan buku ini, sudah berapa kali saya sebut di kajian ini. Kemudian Hamdi Zakzouk, mantan Menteri Agama di Mesir, Profesor Akidah Filsafat di Al-Azhar, dan ada satu peneliti namanya Subhi Royan. Dan tapi selain tiga orang ini juga banyak nama-nama yang lain lah. Itu umum diyakini bahwa Al-Ghazali itu benar-benar mengalami krisis pengetahuan. Nah, yang kelima, pendapat kelima itu ada Frank Grifel, juga berapa kali saya sebut, penelitian tentang Al-Ghazali banyak dan cukup dalam. Kemudian Father Poggi, Usman Bakar. Ini orang Malaysia yang tadi saya sebut, dia kuliah di Oxford. Sekarang ada di ISTEC ya. Oke. Nah, kita fokus pada dua pendapat terakhir, yaitu pendapat kelompok keempat dan kelima mengenai keraguan yang menimpa Al-Ghazali. Jadi bagi dua kelompok ini, Al-Ghazali menulis tentang ragu dalam fase hidupnya karena bagi dia ragu itu adalah jalan menuntut ilmu. Makanya judul presentasi ini adalah keraguan sebagai metode keilmuan gitu. Jadi artinya menurut dua kelompok ini, manusia itu perlu mengalami ragu dalam hidup. Tapi sekali lagi bukan meragukan keyakinan atau ajaran Islam ya. Jadi meragukan sumber pengetahuan. Manusia perlu ragu, kemudian dari situ dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa gelisah, dia harus ngecek benar nggak keyakinan yang dia pegang selama ini itu sudah tepat. Nah, setelah dia ngecek, nanti dia akan kembali lagi sampai kepada kebenaran. Gitu. Jadi artinya ragu yang menimpa Al-Ghazali itu sebenarnya tidak lain hanyalah istilah lain dari berpikir itu sendiri. Jadi ragu adalah jalan untuk berpikir, dan ragu adalah jalan untuk kita berpikir kritis. Dalam istilah teknis ilmu kalam, ilmu teologi, ada istilah nazar namanya. Gitu. Nah, artinya juga ragu itu sama dengan proses yang perlu kita lakukan untuk ngecek data yang kita terima selama ini tuh udah benar apa belum. Kayak orang nulis paper ya, artikel ilmiah. Setelah dia tulis 20 halaman, 30 halaman, udah selesai, benar apa enggak nih? Argumen saya, benar apa enggak nih data-data yang saya gunakan untuk menulis ini gitu. Kan ragu dia. Setelah berada di akhir penulisan,
Akhirnya sebelum dia publish, dia ceritakan ke orang lain, dia berhenti dulu, dia cek lagi tuh, dia verifikasi lagi gitu. Nah, keraguan yang seperti ini, keraguan metodologis dan keraguan yang bersifat positif gitu. Saya berargumen keraguan yang menimpa Al-Ghazali yaitu keraguan yang bermanfaat dan bisa menjadi solusi juga, menjadi jalan untuk keraguan yang menimpa orang-orang agnostik. Jadi orang-orang ateis, orang-orang yang saya sebut tadi sebagai New Sophist Postmodernis. Jadi ya apa boleh buat, kita dalam beragama itu tidak harus ragu. Tapi kalau itu terjadi, ya sudah tinggal dilakukan tahqiq, verifikasi, asal kita tulus, ikhlas dalam beragama, memang niat kita mencari kebenaran, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha baik, umur kita akan dipanjangkan, kita diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran dan pada akhirnya sampai kepada kebenaran lagi. Gitu. Jadi jalan Al-Ghazali mengatasi keraguan sebenarnya dapat menjadi model bagi orang-orang agnostik untuk menemukan kebenaran. Dan ragu yang menimpa Al-Ghazali itu juga menjadi model pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang saya contohkan dengan menulis artikel, kemudian ragu data dan kita cek lagi. Nah, filosof modern pertama yang menulis tentang pentingnya ragu itu René Descartes tadi. Itu populer dalam studi filsafat di Barat. Satu doktrin bahwa kita harus meragukan semua hal. Bahkan kata René Descartes, dalam hidup kita minimal punya satu kali fase keraguan, meragukan semua hal. Nah, itu yang tentu saja kita harus tolak. Keraguan itu walaupun to some extent bisa memberi manfaat, bukan merupakan satu kewajiban. Jadi saya ulangi sekali lagi, sekalipun ragu ada manfaatnya sampai batas tertentu, ragu bukan suatu kewajiban. Jadi kita nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Bahkan Allah sebenarnya bilang fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang nggak pasti, orang yang keyakinannya itu nggak sampai kepada tahap strong belief gitu, keyakinan yang kuat. Nah, jadi artinya sekali lagi ragu itu bukan suatu kewajiban. Kita bisa menjadi manusia beriman tanpa proses ragu, gitu. Dan tidak semua orang memerlukan keraguan. Orang-orang awam, saya menyebutnya simple minded people, yang sehari-hari dia sudah rajin melaksanakan ibadah, tekun, ragu bagi mereka nggak diperlukan lagi, malah akan merontokkan, merubuhkan bangunan yang sudah kuat kalau mereka disuruh ragu gitu. Makanya kalau kita ya bicara mengisi pengajian di tingkat ranting, di masjid-masjid, ketemu jamaah umum, ya materi pengajian kita harus yang bersifat aplikatif, bersifat praktis, jangan hal-hal yang terlalu filosofis dan justru mendatangkan keraguan. Dulu di Amerika saya ingat ada keluhan dari teman-teman, ada orang Indonesia profesor di satu kampus, dia ngisi pengajian di tingkat state, yang dia ceritakan adalah apa yang dia tulis dalam bukunya tentang revisionisme, tentang meragukan sumber ajaran Islam, meragukan sejarah masa lalu. Akhirnya pulang dari pengajian, kayak ngomong apa toh gitu. Jadi kesan orang itu tuh ngomong apa gitu. Jadi artinya bagi orang yang sudah sampai pada tahap yakin, nggak perlu mereka dibawa tarik-tarik kepada satu keraguan gitu. Bahkan kata Imam Al-Juwaini, imannya orang awam atau imannya dia menyebutnya nenek-nenek ya, yang sehari-hari melaksanakan ibadah itu jauh lebih kuat dibandingkan iman orang yang mengapa-ngapain itu harus difilsafatkan, dirasionalisasikan gitu. Atau dia membandingkan imannya nenek-nenek itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan imamnya kaum teolog mutakallimun gitu. Imannya nenek-nenek itu laksana gunung yang kuat, yang
tertancap ke bawah. Sementara imannya mutakallim, orang yang ingin merasionalisasi, memfilsafatkan segala sesuatu, ibarat seutas benang aja tipis gitu. Jadi sekali lagi, ragu itu bukan kebutuhan universal bagi semua orang. Tapi it could happen, bisa terjadi gitu. Manusia yang berinteraksi dengan kebudayaan lain terpapar, terinfiltrasi, akhirnya ragu. Nah, ini masalah besar, masalah serius, terutama bagi teman-teman diaspora Indonesia di Amerika itu. Kalau kita di Indonesia nggak mengalami nasib kayak gini gitu. Depan kita masjid, dengar azan tiap hari, di mana-mana orang ngaji, di mana-mana orang jilbab, nggak ada kemungkinan, atau kalaupun ada kecil sekali, manusia mengalami fase keraguan. Tapi bagi diaspora Indonesia di Amerika, terutama generasi kedua, anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka, mereka ngelihat orang berpakaian bebas, orang melakukan apapun secara bebas, nggak ada yang ngatur-ngatur. Mereka kembali ke ajaran Islam. Ini kok ajaran Islam terlalu banyak ritualnya, terlalu banyak restriction-nya, banyak hal-hal yang bagi mereka nggak rasional. Lahirlah keraguan. Ya, itu hal yang natural, alami dalam hidup manusia, terutama bagi diaspora Indonesia tadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi keraguan itu. Kita nggak cukup berhenti pada fase ragu. Manusia harus melakukan tahqiq, memverifikasi. Kalau mau ikut Al-Ghazali, manusia harus mencari tahu kebenarannya apa gitu. Nah, jadi kalau jalan Al-Ghazali ya kembali aja ke ajaran agama. Keyakinan itu bisa datang dengan kita melakukan ajaran agama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi daripada terlalu banyak, ini pesan saya ke diaspora Indonesia, terutama generasi kedua, generasi ketiga, daripada terlalu banyak berdebat atau mendoktrin anak-anak kita dengan buku-buku filsafat, dengan kalam kosmological argumen, udahlah, dibiasakan aja dipraktekkan ibadah sehari-hari, ngaji, sholat 5 waktu, sholat sunat. Jadi ibadah bahasa akademiknya practical atau experiential knowledge, pengetahuan yang dirasakan langsung, itu yang tingkatannya paling tinggi, itulah yang akan membawa kita pada keyakinan. Ya, bukan berarti wacana-wacana rasional tidak perlu gitu. Wacana rasional perlu, tapi untuk segmen tertentu. Kalau anak-anak kita masih kecil, usia SD, elementary school, middle school, high school, biasakan aja dengan ibadah gitu. Tapi kalau mereka pada fase itu nggak mengalami pendidikan di rumah dengan ibadah, akhirnya mereka masuk ke fase college, perguruan tinggi, mereka sudah terpapar dengan doubt tadi, dengan keraguan. Nah, untuk menyuruh mereka enforce, kamu sholat, kamu ngaji, udah nggak gampang lagi. Akhirnya apa? Untuk menyelamatkan mereka, baru dikasih wacana-wacana rasional, wacana-wacana filosofis. Ibaratnya dia sudah sakit. Nah, untuk mengobatinya ya harus dikasih pil. Pilnya tadi adalah ya ilmu kalam, teologi yang dirumuskan oleh para ulama rasional di zaman dulu gitu. Jadi itu kontensi saya, argumen saya. Nah, isu yang lain yang penting dalam pengantar buku Al-Ghazali adalah isu taklid. Jadi saya tadi menggarisbawahi tentang isu ragu, yang kedua isu taklid. Al-Ghazali menolak taklid. Jadi dia bilang, saya sejak masa muda, saya pokoknya sudah harus mencari kebenaran, dan kebenaran itu harus saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri, dan alhamdulillah sejak awal saya sudah terlepas, dia bilang, dari jerat-jerat taklid gitu. Dan istilah-istilah taklid itu akan terulang beberapa kali di dalam buku ini, dan Al-Ghazali menulis tentang taklid dengan nada peyoratif gitu. Apa sih maksud Al-Ghazali mencela taklid gitu? Maknanya apa gitu? Nah, ini juga banyak interpretasi para sarjana mengenai Al-Ghazali. Sekali lagi, Al-Ghazali ini ya tokoh berpengaruh, tokoh yang dikaji banyak orang, jadi otomatis penafsiran orang terhadap Al-Ghazali juga beragam-ragam gitu. Dan Al-Ghazali sendiri memang terus terang saya akui dia pribadi yang ambigu gitu.
Jadi dua orang yang berbeda membaca Al-Ghazali bisa melahirkan pendapat yang berlawanan, yang berkontradiksi satu sama lain gitu. Ya karena Al-Ghazali itu pribadi yang nggak mudah dibaca. Kalimatnya itu nggak selalu berakhir dengan apa namanya kemudahan untuk dipahami. Orang baca Al-Ghazali selalu maksudnya apa ini? Akhirnya ya yang terjadi adalah asumsi-asumsi. Nah, bagi dunia penelitian yang seperti itu bagus. Jadi akhirnya orang berbondong-bondong untuk mengajukan penafsiran. Oh, maksudnya Al-Ghazali ini. Nanti lahir lagi orang kedua mengoreksi. Oh, enggak. Yang dimaksud Al-Ghazali itu adalah ini. Jadi bagi orang awam memang kadang-kadang membaca Al-Ghazali itu sulit, berat. Tapi bagi ilmuwan yang bertugas memproduksi artikel, memproduksi buku, ya Al-Ghazali itu adalah maaf istilahnya itu tokoh seksi gitu, yang selalu menarik untuk ditulis karena banyak perdebatan tentang dirinya. Nah, bagaimana memahami pernyataan peyoratif negatif Al-Ghazali tentang taklid? Penafsiran pertama, Al-Ghazali menolak taklid karena memang doktrinnya mazhabnya dia, mazhab Asy'ari itu nggak boleh taklid gitu. Bahkan ada satu doktrin dalam mazhab Asy'ari, orang harus bernalar, orang harus melakukan rasionalisasi, orang harus berpikir filosofis, kira-kira gitu. Imannya taklid itu dianggap nggak cukup gitu. Nah, jadi ketika Al-Ghazali bilang bahwa taklid itu lemah, ya karena dia dipengaruhi oleh doktrin dari mazhabnya yang mewajibkan orang berpikir rasional dan mencari tahu gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa imannya orang yang muqallid, yang melakukan taklid itu nggak sah, walaupun itu pernyataan satu dua orang, tetapi ada yang sampai sejauh itu. Jadi manusia yang tidak mengalami proses verifikasi, tidak mengecek keyakinannya, keimanannya, ya hanya ikut ajaran ayah ibunya, pendidikan di keluarganya. Nah, menurut pandangan seperti ini itu imannya tidak sah gitu. Tentu saja itu ya pendapat yang ekstrim. Kita sekali lagi mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah gitu. Nah, penafsiran kedua, Al-Ghazali sebenarnya nggak menolak taklid secara keseluruhan. Jadi yang dilakukan Al-Ghazali itu hanya menunjukkan taklid itu bisa dipakai. Ya lahir dari keluarga muslim, jadi muslim gitu. Dia nggak menolak itu. Cuman dia hanya menunjukkan taklid itu ada kelemahannya. Nah, kalau yang pertama tadi, Al-Ghazali dianggap menolak taklid sama sekali. Berarti kan Al-Ghazali seorang revolusioner. Manusia tuh harus berpikir sendiri terus, independen, nggak berpijak pada orang lain. Gitu. Nah, bagi yang kedua enggak. Al-Ghazali itu hanya melarang, hanya menunjukkan bahwa taklid itu ada kelemahan. Walaupun bisa kita bersandar pada taklid. Kemudian yang ketiga, penafsiran ketiga yang ditolak Al-Ghazali itu adalah taklid buta, blind imitation, bukan taklid yang rasional. Rasional taklid, rasional imitation. Bedanya apa? Taklid buta itu pokoknya asal mengikuti, nggak tahu, nggak bisa membedakan yang diikuti itu tuh benar apa enggak, pinter apa enggak, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu. Nah, sementara taklid rasional itu adalah kita mengikuti orang yang benar-benar kita cek dulu. Orang yang kita ikuti itu adalah orang yang layak, yang reliable gitu. Layak dijadikan pijakan. Jadi kita menyerahkan diri kita kepada ilmu orang lain, tapi sebelum menyerahkan diri kita kepada orang lain, kita cek dulu ilmu orang yang kita serahkan itu benar-benar otoritatif atau enggak. Sama seperti contohnya, kita sakit, kita mau pergi ke dokter spesialis. Nah, kita kan searching dulu di Google. Oh, sakit ini yang paling bagus dokternya adalah dokter Fulan gitu. Kalau ada keraguan kita verifikasi dulu, cek dulu mungkin risetnya, pengalamannya bekerja, mungkin tanya orang-orang yang pernah diobati. Tapi setelah kita yakin saya memilih dokter ini, yang kita lakukan apa setelah itu? Submission.
Serahkan diri Anda. Wong kita orang awam, jadi apapun yang dikatakan dokter setelah itu ya manut aja. Kita nggak punya ilmunya, gitu. Nah, tugas kita itu hanya melakukan verifikasi di awal. Yang dimaksudkan Al-Ghazali tadi adalah ya kita perlu mengecek background-nya di awal, tapi setelah kita yakin kita memilih ini, maka kita harus menyerahkan diri kepada otoritas itu. Gitu. Kemudian ya makanya contohnya Al-Ghazali dalam banyak tempat itu bilang murid kepada guru itu seperti orang sakit kepada dokter gitu. Jadi kan kita memilih, kita mau berguru kepada siapa. Kalau mau masuk kampus kita milih, kita mau belajar di mana. Mau ngambil kelas di Amerika, Mas Imam dan kawan-kawan, kita mau ngambil kelasnya siapa, enroll di course-nya siapa, kita cek dulu background-nya. Nah, setelah kita memastikan kita mau milih kelasnya siapa, berguru kepada siapa, masuk kampus mana, setelah itu ya udah ikuti rule-nya, ikuti aturannya. Ada tugas baca buku, baca bukunya. Disuruh baca buku A, ya baca buku A, nggak usah protes. Prof, kenapa sih buku A yang disuruh baca, kenapa nggak buku B? Disuruh bikin artikel, ya bikin artikel. Jangan minta, Prof, presentasi aja. Gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan sederhananya. Yang keempat, tafsir keempat, Al-Ghazali sebenarnya menolak taklid bagi kaum terdidik, tetapi mengizinkannya bagi orang awam. Jadi Al-Ghazali meletakkan dirinya elit dong, meletakkan dirinya sebagai sarjana, orang pinter. Jadi dia nggak mau berilmu, beriman, berislam dengan hanya cara taklid, hanya mengikuti ajaran bapak ibunya, walaupun dia tumbuh, dia lahir pada usia kanak-kanak, bapaknya sudah meninggal gitu. Tapi dia ngerasa nggak cukup hanya bertaklid, dan dia meletakkan dirinya sebagai elit. Dia ngerasa dia punya kecerdasan gitu, dia bisa menerobos, dia bisa melakukan penelitian gitu. Nah, bagi dirinya taklid nggak cukup, tapi bagi orang lain taklid cukup. Jadi kalau kita baca kalimat Al-Ghazali yang mencela taklid, maksudnya apa? Ada 4 penafsiran dari maksud kalimat Al-Ghazali tersebut. Oke, kemudian ini tadi sudah saya singgung di awal, ada filosof Barat yang banyak sekali kemiripannya dengan pandangan Al-Ghazali, dengan ide-ide Al-Ghazali. Pertama, Al-Ghazali menulis Al-Muqit Minad Dhalal. Ini buku autobiografi yang menjelaskan fase-fase hidup dan metode keilmuan. René Descartes juga menulis autobiografi. Dalam bahasa Perancis, saya nggak bisa baca bahasa Perancisnya, Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences. Ini juga autobiografi dan buku penjelasan mengenai metode-metode keilmuan. Gitu. Dari aspek itu sama. Kemudian René Descartes juga menulis tentang pentingnya ragu dalam hidup. Dan ragu terhadap panca indera, ragu pada nalar. Dan sama seperti Al-Ghazali, René Descartes itu juga berakhir pada cahaya, tapi dia nyebutnya natural light, cahaya alami. Dan dia juga percaya itu berasal dari Tuhan, gitu. Nah, jadi ada striking similarities gitu, yang persamaan yang mencengangkan, yang identik. Makanya orang kemudian di lump together. Wow, persis, udah total gitu, hanya copy paste Descartes itu. Dan itu saya kira make sense karena Descartes jauh hidup setelah Al-Ghazali, dia kira-kira 600 atau 700 tahun setelah Al-Ghazali. Jadi kalau dikatakan sama, nggak mungkin Al-Ghazali yang mengcopy paste dia, yang mungkin adalah Descartes yang mengcopy paste dia. Nah, Al-Ghazali bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, mempengaruhi bahkan teolog yang hidup sebelum René Descartes, Thomas Aquinas sendiri sudah terpengaruh oleh Al-Ghazali. Jadi jangankan 5-6 abad setelah Al-Ghazali, di zaman Al-Ghazali hidup sendiri Al-Ghazali sudah berpengaruh. Di zaman dia hidup, tinggal di Nishapur, di Baghdad, bukunya sudah travel, sudah berjalan, idenya sudah sampai ke Andalusia, ke Spanyol. Dia sudah ide-idenya dibawa oleh muridnya Ibnul Arabi yang tinggal di Sevilla, sudah dikritik oleh At-Turtusi yang saya tulis di grup itu, At-Turtusi dari Tortosa juga di Spanyol. Di zamannya Al-Ghazali sudah
influential gitu. Nah, jadi ada persamaan yang sangat jelas, tetapi juga nggak bisa dong sama-sama apa namanya kita klaim hanya ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Dan ini yang kecenderungannya nggak banyak di kalangan peneliti. Orang tuh sukanya bangga-bangga aja, oh Al-Ghazali mempengaruhi filsafat Barat. Padahal kalau dilihat detailnya nggak totali sama. Misalnya ini Descartes mewajibkan keraguan dalam hidup. Minimal sekali dalam hidup, dia bilang. It is necessary once in one's life to doubt all things so far this possible. Al-Ghazali tidak sampai sejauh itu, gitu. Nah, ragu kaum sofis. Oke, 2 slide terakhir. Ragu Al-Ghazali berbeda dengan ragunya dalam beberapa hal berbeda dengan Descartes. Nah, sekarang ada jenis lain, orang yang suka ragu. Itu kaum sofis. Ini tuh orang yang hidup jauh sebelum Al-Ghazali, bahkan hidup jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Yesus, sebelum Isa, kelompok sofis yang bilang pengetahuan yang benar tuh nggak ada, semuanya relatif, semuanya apa namanya tergantung, atau bahkan bilang semuanya ilusi, jadi itu nihilisme gitu. Nah, Al-Ghazali tentu saja sangat bertolak belakang, beda dengan kaum sofis itu gitu. Dan sophistry atau semua hal yang ingin diragukan gitu ya, paham filosof yang meragukan semua hal, itu sudah menjadi concern ulama-ulama Islam. Baca Al-Juwaini dalam kitab Ushul Fikih, dia sudah menulis bantahan terhadap kaum sofis. Baca Ibnu Taimiyah, baca ulama-ulama lainnya. Jadi maksud saya gini, ulama Islam itu dia melek, dia terbuka dengan tren ilmu pengetahuan, dia paham dengan perkembangan filsafat Yunani, to some extent mereka mau ngambil, mau belajar, tapi juga ada proses filter, ada proses penyaringan. Ulama sudah bergulat dengan kaum sofistri sejak zamannya masing-masing. Nah, zaman sekarang ada tren baru lagi tentang keraguan. Itulah yang disebut dengan postmodernisme. Maaf, istilah-istilah teknis semua. Tapi nggak apa-apa saya kenalkan. Jadi kalau paham modernisme itu ya yang benar itu adalah yang modern gitu ya, dan tunggal. Yang modern itu macam-macam, bisa liberalisme, bisa marxisme. Postmodernisme tuh oh enggak, semuanya bisa ngomong semua, semuanya relatif gitu. Jadi semuanya cair. Nah, jadi ada dimensi sophistry juga di situ. Jadi ada dimensi nihilisme juga di situ. Nah, Islam itu kadang-kadang dibaca dengan cara-cara postmodernistik kayak gini gitu. Semuanya diragukan, apa namanya, praktek-praktek atau bahkan ajaran-ajaran yang sudah yang kokoh, sudah pasti dalam Islam digugat, didekonstruksi, dipertanyakan, diotak-atik gitu. Yaitu semua berangkat dari filsafat postmodernisme. Sebagai contoh misalnya mengenai LGBT, ada kelompok yang ingin menggugatnya, membolehkannya, masalah moralitas dan lain-lain lah, contohnya banyak gitu. Nah, Al-Ghazali tentu saja jauh dari kesan-kesan seperti itu. Sekali lagi, bagi Al-Ghazali manusia harus tunduk. Bagi Al-Ghazali keraguan itu bisa terjadi, dan kalau terjadi dan terjadinya terlalu jauh, dia bisa jadi destruktif, bisa merusak gitu. Manusia itu harus tunduk pada otoritas, berhenti mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu ketika dia sudah sampai kepada saya mau menerima otoritas ini. Dengan contoh yang saya sebutkan tadi, orang perlu memverifikasi tentang dokter dulu, memverifikasi mau ngambil kelas apa di kuliah. Setelah dia memutuskan memilih dokter tertentu, memilih kelas tertentu, yang terjadi selanjutnya adalah tunduk, ikut aturan gitu. Nah, itulah Al-Ghazali bilang bahwa manusia ketika sudah yakin bahwa Islam itu benar, ya sudah tunduk aja pada wahyu. Nggak perlu semuanya digugat, dipertanyakan. Islam itu pada dirinya sendiri bermakna ketundukan, submission gitu. Memang ada perintah untuk bernalar, perintah untuk berpikir, perintah untuk tatafakkarun, bertafakur gitu. Tetapi itu tujuannya hanya supaya manusia meyakini kebenaran ajaran Islam. Setelah kita yakin,
sudah dijalankan aja, dipraktekkan aja gitu. Nggak perlu lagi digugat sana, digugat sini. Ini penting saya jelaskan karena tren zaman sekarang dunia filsafat dan akhirnya turun ke bawah jadi omongan keyakinan orang awam. Manusia itu perlu meragukan segala sesuatu, perlu mengugat segala sesuatu. Itu yang hari ini menjadi warna dominan di peradaban Barat. Saya kira itu sekedar pengantar awal dari saya. Sudah berjalan berapa menit nih Mas Imam? 1 jam ya lebih ya. Jadi ya saya sebenarnya mempersiapkan diri untuk baca kitab Arabnya, tapi ya tampaknya nggak tahu nih gimana nanti kondisinya. Tapi kalau kita langsung baca kitabnya nanti orang akan ketinggalan dan belum tentu menarik. Jadi saya mulai dengan presentasi. Oke, saya kembalikan ke Mas Imam. Mungkin ada tambahan, ada komentar dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustadz Rafiq atas paparannya. Saya kira cukup ini membuat otak kita sedikit panas ya. Ini kajian memang agak mengernyitkan dahi nih. Jadi udah kelasnya kelas advance ini. Tapi nggak apa-apa, kita saling belajar Bapak dan Ibu. Saya juga tadi banyak sekali belajar ini dari urainya, meskipun sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di dalam benak, dan saya kira juga Ibu merasakan apakah benar, apakah seperti itu, bagaimana kalau demikian, dan lain dan sebagainya. Tapi dari tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rafiq, saya kira ada benang merah, dan saya kira Mas Rafiq sangat pas sekali menempatkan bagaimana kita bisa membuat balance gitu ya, keseimbangan antara keinginan untuk mencari pengetahuan dengan pendekatan keraguan tadi itu, dengan juga diimbangi dengan kemantapan iman. Nah, ini yang kemudian bagaimana bisa menyeimbangkan dua hal itu. Karena tadi disampaikan bahwa jangan-jangan keraguan kalau tidak di-manage dengan baik itu justru akan bersifat destruktif gitu ya, merusak. Jadi ragu, jadi semuanya kemudian diragukan, nanti jadinya ateis lagi. Tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal bagaimana kita mencapai kebenaran tadi itu menurut Al-Ghazali, yang kemudian menurut Al-Ghazali tidak menolak ya Bapak dan Ibu, tadi disampaikan oleh Mas Rafiq, yang perlu digarisbawahi, tapi mempertanyakan apakah ini merupakan metode yang komprehensif untuk mencapai kebenaran itu sendiri, yaitu soal dari mulai bawah, yaitu soal taklid, kemudian panca indera, kemudian akal, dan yang paling tinggi adalah cahaya Allah atau nur, atau iman, atau hidayah, itu tadi bahasanya. Dan kalau kita kembali ke konsep ke Muhammadiyahan gitu ya, salah satu hal yang kemudian banyak didiskusikan, justru Muhammadiyah itu mengajak kita untuk tidak menjadi seorang taklid yang, atau dalam bahasa ini taklid buta begitu ya, jadi menerima begitu saja. Meskipun Mas Rafiq juga tadi menginterpretasikan bahwa taklid yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu ada beberapa versi interpretasi. Saya juga baru tahu juga ini. Menarik sekali. Jadi ada taklid yang hanya dikhususkan untuk kalangan awam gitu ya. Kalau untuk kalangan al-khos gitu nggak taklid lagi. Jadi dia harus bersikap istilahnya itu di luar taklid, yaitu istilahnya mustahid begitu ya, ijtihad dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami undang Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Ini sudah banyak sekali nih Mas Rafiq, saya bacakan ini ya satu persatu ini ya. Ada yang angkat tangan itu Mas Imam. Iya, ada direct. Ini memang menarik sekali, Bapak Ibu sabar. Lalu angkat tangan. Saya akan mulai dibacakan dulu nih yang dari masuk chat, nanti akan saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa bicara langsung. Baik, ini pertama dari Ibu Isna. Ibu Isna mengatakan bahwa setuju dengan pendapatnya Mas Rafiq bahwa anak-anak sejak kecil harus diajarkan taklid dulu sampai kemudian mereka terbiasa. Namun pada saat fase anak-anak yang besar di negara-negara sekuler, mereka mencari hal-hal yang menjadi foundation dari agama yang lebih filosofis. Kendalanya, nah ini juga saya kira juga persoalan, karena kan antara generasi pertama dengan generasi kedua di Amerika ini kan berbeda. Kendalanya dari generasi orang tua, terutama di kalangan kita ini,
kurang ilmu filosofisnya. Jadi ilmu nalarnya itu kurang, filsafatnya, sehingga mengalami kesulitan untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak. Misalnya hal-hal sederhana, misalnya pengalaman saya sendiri kayak gitu tuh. Kenapa misalnya kita punya anak-anak itu bertanya, kenapa kok LGBT dilarang? Kenapa kok perempuan nggak boleh mencintai perempuan? Bukankah Ya, cinta ya. itu fitrah dan lain sebagainya begitu ya? Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu yang dihadapi kita dari generasi-generasi kedua ini. Nah, ini bagaimana ini kita bisa mengadres hal ini? Itu dari Ibu Isna. Kemudian ini dua langsung ya Mas Rofik ya. Kemudian yang kedua dari Ya. Mas Asep. Pak Asep, ini Mas Rofik juga bisa cek itu di chat juga saya kira. Jadi beliau berkomentar, saya kira bisa dibaca bersama dari Bapak dan Ibu. Terlepas dari berbagai penilaian para tokoh, keraguan dalam pandangan yang dialami Ghazali ya, dalam pandangan beliau, di mana letak ilmu, pemikiran, pendapat para ulama yang muktabar sebelum atau yang sesama dengan beliau, yang ketika seorang muslim mengikuti level keilmuan para ulama tersebut, tentunya tidak sampai ke taklid atau bahkan taklid buta. Ini yang pertama komentar. Kemudian sejauh mana pengaruh kondisi semangat zaman. Jadi kembali lagi kepada konteks makro, pada saat Imam Ghazali hidup terhadap fase keraguan yang beliau alami. Jadi keraguan yang dimaksud oleh Al-Ghazali, sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi disampaikan di garis bawah oleh Mas Salim, adalah keraguan dalam soal metode ya, bukan soal konten atau substansinya, isinya. Baik, dua itu dulu, Mas Rafiq. Nanti saya kasih kesempatan. Ini sudah mengantri, ada Mas Zahrul, ada Mas Rido, dan Mas Doni juga. Silakan, Mas Rafiq. Ya, saya mungkin singkat-singkat. Menarik sekali tadi komentar dan pertanyaan dari Bu Isna. Jadi memang pada akhirnya orang tua ya harus banyak belajar. Orang tua itu harus mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis anak-anaknya. Jadi kalau orang tua sudah, oke, kami tinggal di Amerika, ya orang tua sudah harus sadar konsekuensi di belakangnya. Sejak kecil tentu saja mereka sudah harus dibiasakan ngaji, semakin dewasa orang tua juga sudah harus banyak baca buku, banyak berdialog, dengar dialog-dialog ilmiah. Coba subscribe aja ke channel YouTube-nya Yakin Institute, channel YouTube-nya Yasir Qodi, dengar wacana-wacana mereka, karena khutbah-khutbah mereka itu selalu kontekstual. Mereka bisa menjelaskan masalah-masalah iman, akidah yang umum menjadi isu di Amerika. Dan sekali lagi artinya saya mendorong orang tua untuk banyak belajar. Kedua, saya juga berpikir organisasi diaspora Indonesia juga perlu memerankan peran itu gitu. Jadi artinya ya selama ini kecenderungan kita adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan praktis, practical piety lah. Nah, mungkin perlu ada juga itu orang tua diberi bekal bagaimana sih menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang punya tendensi seperti itu. Mas Ridho mungkin bisa jawab lah nanti. Karena terus terang Mas Ridho ini fenomena yang luar biasa gitu dan unik lah. Tapi nggak semua orang bisa menjawab seperti Mas Ridho menjawab. Ketika Mas Ridho saya tampilkan, saya minta ngisi pengajian di Arizona, diserbu orang tuh pertanyaan-pertanyaan ke Mas Ridho gitu. Karena orang-orang tua dimanapun umumnya kewalahan. Saya ingat nggak tuh Mas Ridho pengalaman ibu-ibu nih, Mas Ridho tolong anak saya dijawab gitu. Karena ibunya sendiri nggak bisa jawab. Jadi harus butuh orang-orang yang bergulat dengan ide ini seperti Mas Ridho sejak zaman dia kuliah di Arizona gitu. Nah, bagus sekali di organisasi diaspora Indonesia itu bikinlah pelatihan-pelatihan, penulisan-penulisan buku. Jadi orientasinya sudah harus ke sana gitu. Harus ada kelompok pemikirnya, think tank-nya. Saya kira itu untuk menjawab Bu Isna. Kemudian terima kasih komentar dari Ustadz Asep mengenai pengaruh faktor sosial politik kepada keraguan Al-Ghazali. Saya kira saya sudah banyak sekali menjelaskan materi ini Ustadz di 2 pertemuan sebelumnya. Mungkin supaya tidak terjadi pengulangan bisa di-refer, disaksikan di situ, ada di websitenya, di YouTube-nya Muhammadiyah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Imam.
Baik, terima kasih Mas Rofik. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut sekarang. Kami beri kesempatan untuk berbicara kepada pertama Mas Doni, nanti siap-siap Mas Sahrul ya. Silakan Mas Doni. Saya Ya, silakan. tadi ngacungnya terakhir loh. Terakhir Mas Doni. Oh, Mas Sahrul dulu. Saya enggak. Ya, silakan Jujur Mas Sahrul berarti Mas dulu. Doni. Mas Doni. Silakan Mas Sahrul. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang pas, saya mohon dikoreksi karena ini kajiannya sangat advance begitu ya. Begini Prof, pertanyaan pertama adalah saya punya kesan bahwa keraguan Al-Ghazali itu hanya parsial untuk persoalan-persoalan yang bersifat usuliyah gitu ya. Apakah kemudian metode ini dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat furu'iyah? Contoh misalnya saja ya, perdebatan tentang ru'yat dan hisab gitu ya. Ru'yat itu lebih berorientasi pada empirisisme, panca indera begitu. Hisab lebih pada rasionalisme. Nah, kemudian kalau metode keraguan ini digunakan, ini apakah bisa gitu ya? Yang satu menegasikan yang lain atau mengoreksi yang lain, terus kemudian lalu gimana nanti posisi cahaya ilahi dalam konteks furu'iyah? Nah, kira-kira begitu. Apakah bisa begitu difungsikan atau diaplikasikan untuk hal-hal yang bersifat furu'iyah? Kemudian yang kedua, kalau kemudian metode keraguan ini tadi bersifat usuliyah, apakah juga sepakat misalnya dalam tahapan pengetahuan itu Al-Ghazali sepakat dengan stages, ada syariat, tarekat, hakikat, kemudian ma'rifat, apakah sepakat dengan itu gitu ya Al-Ghazali itu. Kemudian yang ketiga tentang isu taklid ya, isu taklid. Dalam konteks ataupun tradisi Syiah itu dikenal dengan istilah marja'ut taklid. Ya. Ada seseorang yang memang dipercaya gitu, memiliki pengetahuan yang luar biasa dan menjadi rujukan atau referensi bagi publik gitu, terutama mereka yang awam. Nah, di dalam tradisi Sunni seperti apa gitu? Karena tradisi Sunni saya kira tidak mengenal adanya marja'ut taklid yang memang dipercaya untuk dirujuk oleh banyak orang. Marja'ut taklid itu apakah di dalam tradisi Sunni harus seorang ataupun institusi begitu? Ya kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di NU ada bahsul masail, apakah itu bisa dikatakan sebagai marja'ut taklid? Nah, karena mereka juga punya metode yang berbeda, punya hasil yang berbeda. Nah, ini seperti apa nanti di dalam konteks tradisi Sunni begitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Simpan dulu ya Mas Rofik ya. Langsung saja Mas Doni, silakan Mas Doni. Kayaknya jauh dulu aja Mas, panjang loh itu. Enggak, biar hemat waktu Mas, dikumpulkan aja. Oh, saya sih ini aja cuma karena kan mengenai Mas Rofik, saya cuma ngelihatnya kita ada kebingungan ini di sini ya, di antara apa namanya tentang memahami keraguan ini sendiri. Saya coba tadi coba membandingkan antara yang terjadi di kalau di learning itu kan kita ada yang namanya belum taksonomi itu ya. Kan mulai kalau di paling dasar itu kan juga taklid sebenarnya kan, karena kan dia reflect back informasikan student kan, jadi semacam taklid sebenarnya. Terus ada banyak level, at some point kan memang critical thinking. Nah, keraguan itu pada level critical thinking sebenarnya. Puncaknya sih emang beda. Kalau puncaknya belum taksonomi itu kan dia creativity. Saya nggak tahu puncak kita di mana. Tapi pernah dengar di sebuah ceramah, puncak dari pembelajaran itu adalah takjub sebenarnya. Jadi kita akhirnya kayak kita kalau belajar terus akhirnya kita at some point kan kita, oh ini tuh maksudnya, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah kayaknya kita
Mungkin diskusi ini harus bukan diulang tapi dilanjutkan lagi ya, sampuan, karena yang satu kan ini kan di YouTube ya. Jadi nanti harus ada statement mengenai yang namanya taklid yang jangan sampai orang terus jadi punya pemikiran bahwa nggak boleh taklid gitu loh. Kasihan nanti kalau kan berat kalau seperti itu kejadiannya gitu. Itu aja sih Mas, biar nggak panjang. Banyak sih sebenarnya tapi nantilah kali. Makasih Mas Iman. Ya, Baik Mas Doni, terima kasih. Silakan Mas Rofik, nanti setelah nanti Mas Rofik merespon, nanti saya akan bacakan lanjut lagi yang di chat. Silakan Mas Rofik. ya tadi dari Mas Zahrul keraguan pada hal-hal yang bersifat fondasi, usuli, dan keraguan apakah perlu dan memungkinkan pada hal-hal yang cabang furu'iyah. Ya, pada kenyataannya itu yang terjadi, Mas Zahrul. Dan Muhammadiyah lahir dengan mendirikan Majelis Tarjih, kan nantinya Muhammadiyah ingin melakukan komparasi dalil-dalil mana yang paling kuat, mana yang paling rojih, karena artinya Muhammadiyah nggak cukup hanya dengan menerima tradisi pendapat mazhab itu apa adanya. Jadi Muhammadiyah ingin ya melakukan penyesuaian dengan zaman modern dengan cara metodologinya memilih yang paling kuat. Saya kira itu bagian dari asyak tapi pada aspek furu'iyah gitu. Tapi pada level individu apakah ini suatu keniscayaan atau kebutuhan syak pada level furu'iyah tadi? Menurut saya ya tergantung sih kita mau memilih jalan mana gitu. Kalau ingin meragukan semua hal ya artinya ngecek semua hal gitu. Dan itu takes so much time, Dan hemat saya nggak perlu juga semuanya harus dicek lagi, dipastikan lagi dalilnya apa. Kalau kita udah sholat dengan cara seperti ini, Allahumma ba'id, ya udah praktekin aja. Atau Allah Akbar kabira, udah praktekin aja. Nggak harus semuanya ditanyakan lagi, di breakdown lagi gitu. Ya kalau kita terbiasa sudah berpikir mengamalkan ajaran Islam dalam tradisi mazhab, ya udah dipraktekkan aja. Mungkin tidak semua di sini orang Muhammadiyah, ada yang dari latar belakang yang lain punya tradisi mazhab Syafi'i, itu aja dipraktekin. Karena gimana pun ya insya Allah pendapat para ulama di dalam kitab-kitab mazhab itu pendapatnya scholar lah, bukan pendapatnya orang umum, nggak menyesatkan gitu. Makanya ada adagium ikhtilaful a'immah itu rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu ya rahmat, blessing, dan ulama-ulama yang berbeda pendapat itu mereka dapat pahala majurun gitu. Dan pada diri kita itu perlu ada stabilitas gitu. Jadi nggak perlu ada keraguan-keraguan terus, dan kita biar bisa move on lah. Jangan semuanya waktunya kita habiskan untuk masalah-masalah fikih, furu'i. Kita bisa moving forward. Kita bicara sains itu kan fokus UMY sekarang sains yang integratif gitu. Kita perlu memikirkan hal-hal yang lain, bukan sekedar mempertanyakan hal-hal yang furu'i. Di konteks Muhammadiyah, kita warga Muhammadiyah ada fikih yang sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih, ya udah kita ikuti aja yang diajarkan di situ itu. Tugas kita adalah mengerjakan hal-hal yang lain. Masalah ibadah, saya ikut Majelis Tarjih gitu. Jadi artinya memang, nah dari ini kembali ke Mas Doni, taklid itu nggak tercela bagi semua orang. Secara konsep ideal, memang manusia itu didorong untuk sampai pada tahap tahqiq gitu ya. Artinya memverifikasi dalil, kemudian berpikir kritis independen. Tapi itu kan nggak kemampuan semua orang, dan nggak semua orang punya waktu untuk melakukan itu. Jadi artinya taklid itu unavoidable, tidak bisa dihindari bagi sebagian orang. Dalam konteks kita orang Muhammadiyah, saya kerjaan saya adalah ngurusi masalah lingkungan hidup kayak Mbak Nana. Ya udah, masalah ibadah saya ikut aja apa yang diajarkan guru saya di sekolah Muhammadiyah zaman dulu gitu. Nggak ada masalah. Saya bidang apalagi kesehatan. Saya bekerja di rumah sakit. Tugas saya bekerja profesional, memberikan pelayanan ke masyarakat, menjadi dokter, mengobati orang. Nah, masalah-masalah furu'iyah I submit to the authority. Gitu. Kira-kira gitu. Mungkin ada yang lain punya pandangan, punya perspektif, silahkan ditambahkan. Apakah Al-Ghazali mengakui stages? Ya, dia mengakui ada gradasi, ada orang awam, ada orang khusus, ada orang khususnya khusus, dan semuanya itu kemampuan berpikirnya beda dan standar kebenarannya berbeda.
Gitu. Itu umum lah dalam Ihya Ulumuddin, dia sering ngasih contoh orang puasa itu cuma puasa mulut, maaf cuma puasa nggak makan gitu ya. Kalau orang khusus apa namanya puasa jawarihnya juga puasa, nggak ngomong kotor, nggak ngomong jorok, nggak berpikir buruk. Nah orang khusus ya khusus, dia nggak mikir duniawi lagi, hanya mikir akhirat. Jadi Al-Ghazali mengakui stages, mengakui gradasi keilmuan. Sampai pada tahap kebenaran itu juga sebenarnya ada gradasinya bagi Al-Ghazali. Nah hanya orang elit yang akan sampai kepada puncak kebenaran tertinggi melalui yang disebut dengan Al-Kashf, melalui penyingkapan. Setelah banyak berzikir, riyadhah, mujahadah, mendekatkan diri pada Allah, ilmu Allah itu akan tersingkap. Dan ilmu itu hanya diberikan kepada dia, gitu, tidak kepada orang-orang lain yang tidak melalui kerja keras yang sama, gitu. Nah itu yang tidak semua ulama setuju. Menurut ulama yang lain ya kita equal, kebenaran itu satu, bisa dicapai oleh siapapun, gitu. Tapi memang kemampuan intelektual manusia itu pasti berbeda-beda, ya, gitu. Tapi kebenarannya itu satu. Oke. Saya kira menjawablah Mas Doni tadi bicara tentang belum taksonomi, taklid wilayah paling dasar, dan saya ingin menegaskan sekali lagi, terima kasih Mas Doni mengingatkan ini di Zoom, ya tidak harus dihindari oleh semua orang taklid itu, gitu. Artinya seperti yang saya jelaskan itu tergantung dengan kapasitas, tergantung dengan kemampuan. Yang penting bagi dia adalah mencari otoritas yang meyakinkan bagi dia, gitu. Mas Doni ikut imam di lokal komunitinya, orang Muhammadiyah ikut pandangan majelis tarjih, gitu. Ya kira-kira gitu. Nah nanti tugasnya para elit, para fuqaha, mujtahidun yang melakukan ijtihad jama'i, melakukan penelitian, mengecek semuanya. Kira-kira gitu masalah tradisi taklid di dalam Sunni. Panjang sekali ini ceritanya. Jawabannya saya nggak bisa meringkasnya itu. Mungkin suatu saat kapan-kapan kita bisa bicara tentang taklid di dalam tradisi Sunni, dan ini sudah jadi sumber penelitian banyak scholar, banyak artikel, banyak buku yang ditulis mengenai taklid. Yang jelas ada asumsi-asumsi taklid yang lahir dari zaman modern, ada bias modernis namanya. Nah itu yang sekarang sudah dikoreksi. Cara pandang kita terhadap taklid itu sebenarnya cara pandang yang simplistis. Taklid itu nggak kayak gitu sebenarnya. Taklid itu berfungsi dan beroperasi dengan cara yang lain. Jadi riset-risetnya banyak, tapi saya menyebutkan aja misalnya tokoh seperti Sherman Jackson, itu disertasi tentang Al-Qarafi menulis tentang taklid. W.L.B. Halak juga menjelaskan tentang fungsi positif taklid. Muhammad Fadel, Ibrahim Fikri, dan lain-lain. Jadi itu nama-nama yang bisa kita baca karya-karya mereka menulis tentang taklid. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, Mas Rafiq, ini karena kita punya waktu terbatas, jadi nggak bisa TikTokan ini ya. Mohon maaf ini ya, Mas Sahrul ya. Nanti untuk diskusi lanjutannya. Jadi ya semoga bisa menjawab sebagian pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang di chat ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin satu klaster ya, masih terkait dengan soal taklid ini. Ini memang kayaknya pembahasan taklid ini yang paling menarik ini. Yang pertama dari Ibu Uti. Jadi Ibu Uti bertanya mengenai soal taklid kepada guru. Nah, jadi bagaimana sebenarnya itu kalau menurut interpretasi Al-Ghazali taklid kepada guru dalam pembacaan Mas Rafiq itu seperti apa? Misalnya contoh-contoh yang faktual mungkin kita bisa kaitkan ya, apalagi di dunia pesantren, sebagaimana penjelasan dari Ibu Uti tadi itu. Kemudian yang juga masih satu klaster dengan soal ini, taklid adalah dari Ibu Tari Nur Permadi. Beliau juga bertanya soal bagaimana menyeimbangkan taklid agar tetap berpikir kritis sejak dini. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan. Jadi satu sisi kita juga taklid pada hal-hal tertentu, tapi tidak memadamkan nalar kritis kita. Jadi itu nanti bisa dijawab langsung terkait dengan soal taklid. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Aha ini ya, dan juga dari Mas Ridho.
Jadi kalau terkait dengan paha itu adalah terkait dengan kebenaran melalui pengalaman gitu ya. Jadi amalan menyaksikan, jadi itu Ya. experiences gitu kan. Nah ini bagaimana bahkan seorang nabi, komentar beliau itu juga perlu yang namanya experiences untuk mendapatkan kebenaran gitu. Seperti halnya tadi dicontohkan oleh Pak ini soal terkait misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa ingin langsung melihat wajah Allah, kemudian juga Nabi Muhammad menyaksikan saat Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Kemudian dari Mas Ridho ini terkait dengan soal kebenaran yang objektif yang bisa diterima semua pihak. Jadi baik muslim dan non-muslim. Karena kalau kita bicara soal wahyu ilahi itu nanti kan sifatnya subjektif ini, Mas Rofik ini kan kebenaran. Tadi kan yang paling tinggi kan wahyu ilahi itu. Nah itu kan nanti sifatnya sudah subjektif. Nah bagaimana kita bisa membahasakan kepada yang lain, yang terutama kelompok-kelompok non-muslim terkait dengan soal kebenaran tadi yang disampaikan oleh Mas Rofik di atas 3 itu, caranya itu adalah yang nur. Apakah orang-orang muslim itu juga bisa menerima nur? Nah, itu cahaya ilahi. Mungkin itu dulu, Mas Rofik. Jadi terkait dengan taklid tadi ada 2, langsung tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Aha, kemudian dari Mas Ridho. Nanti selanjutnya saya bacakan. Oke, saya mulai dari yang terakhir deh, mumpung lagi saya catat daripada saya kelupaan, mengenai kemungkinan adanya kebenaran objektif. Apakah ada yang disebut dengan kebenaran objektif yang bisa dicapai oleh semua orang termasuk non-muslim? Ya mungkin itu yang disebut dengan fitrah ya Mas Ridho. Jadi fitrah itu Allah implant, tanamkan pada semua manusia. Fitrah itu innate, lengket pada semua manusia, terlepas dia rasnya apa, etnisnya apa, agamanya apa. Nah, dengan fitrah itulah kita bisa melihat kebenaran secara objektif. Bagi kita, misalnya hal-hal yang universal, keadilan itu universal. Kita semua suka dengan nilai-nilai keadilan. Kita semua benci dengan kezaliman, penindasan. Kita semua menolak pembunuhan misalnya. Itu kan kebenaran objektif yang bisa dicapai oleh manusia karena ada satu chip yang Allah tanamkan dalam hati kita berupa fitrah. Termasuk juga fitrah itulah yang menangkap bahwa dalam hidup kita itu perlu ada agama. Manusia itu perlu menyerahkan diri dan mengakui otoritas yang tinggi, yang lebih di atas dirinya. Gitu. Dan dalam sejarah manusia itu natural. Orang-orang akan mencari jalan supaya mereka bisa submit kepada otoritas yang lebih tinggi itu. Nah, Tuhannya makanya dalam penelitian-penelitian antropologis itu kan manusia itu makhluk beragama gitu. Ada Marcia Eliade dari Chicago dulu. Jadi dia bilang bahwa manusia itu punya kecenderungan dimanapun dia berada ya pasti menyembah Tuhan gitu. Ada satu lagi ungkapan dari peneliti lain, saya meneliti peradaban-peradaban, ada peradaban nggak punya ilmu, ada peradaban nggak punya infrastruktur, peradaban yang struktur politiknya nggak kuat, tapi nggak ada peradaban yang nggak punya agama. Jadi semuanya punya agama. Nah itu lahir dari fitrah manusia yang ingin menyembah Tuhan. Gitu. Nah orang-orang Barat sebenarnya juga pada awalnya memiliki fitrah itu, mengakui keberadaan Tuhan. Tapi fitrah itu ingat bisa mengalami corruption, bisa rusak. Rusaknya karena apa? Ya dengan perilaku bebas, perilaku pandangan hidup bebas, ingin melepaskan diri dari segalanya gitu. Akhirnya tertutupi, chip yang ditanam dalam dada kita tadi itu mati gitu. Tugas manusia adalah membersihkan itu lagi. Gitu. Saya kira itu untuk menjawab Mas Ridho. Kemudian experiential knowledge tadi disebutkan para nabi misalnya minta melihat Allah, Nabi Musa terutama, Nabi Ibrahim meminta pembuktian. Ya mungkin level para nabi seperti itu, tapi bagi kita orang-orang yang jauh derajatnya di bawah nabi, pengalaman langsung itu ya hemat saya bentuknya adalah dengan ibadah. Jadi keyakinan
dapat sampai kepada kita tanpa sedikit pun ada unsur keraguan dengan jalan mengalami langsung. Nah, pengalaman langsung itu apa? Bagi kita ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Oh, udah banyakin aja puasa, banyakin tahajud, banyakin berzikir, banyakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan mengalami langsung ritual-ritual itu yang akan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Gitu. Istilah experiential knowledge itu memang istilah yang pertama kali dipakai oleh Montgomery Watt, seorang orientalis, untuk menerjemahkan istilah tasawuf, yang membedakan tasawuf, thariqah dengan yang lain itu apa? Ya, thariqah atau tasawuf itu dilakukan dengan mengalami langsung ibadah-ibadah itu, mempraktekkan langsung gitu. Itu experiential knowledge. Kalau kalam, teologi kan dengan pikiran, dengan nalar. Tapi kalau kaum sufi dengan suluk, dengan praktek keseharian gitu. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian siapa tadi sebelumnya, Pak Mas? Terkait dengan taklid, itu taklid kepada guru, pada guru, kemudian juga bagaimana menyeimbangkan taklid dengan nalar kritis, khususnya bagi anak-anak. Ya, hemat saya memang Al-Ghazali itu begitu ya, dalam Kitabul Ilm tuh menganjurkan udah kamu tempatkan diri seperti orang sakit di hadapan dokter. Itu to some extent oke. Memang kita harus manut rule, percaya pada guru, pada syekh kita, tapi sebenarnya juga jangan menghapus dimensi pedagogika, kritikal pedagogi. Ya, kita belajarlah adab, misalnya kita ingin mengajukan pertanyaan dengan guru, atau kita berbeda pendapat dengan guru gitu. Saya kira itu nggak masalah. Dan masa mudanya Al-Ghazali kan begitu, dia belajar dengan Al-Juwaini, dapat pelajaran ushul fikih, kalam dan lain-lain. Tapi dia juga sudah mencetak dirinya sebagai orang independen. Dia menulis Al-Manhul kan pada usia 23 gitu, pada saat gurunya masih hidup gitu. Nah, saya kira memang perlu dikombinasikan antara kita submit pada authority, tapi pada sisi yang lain ya kita punya kemampuan untuk berpikir kreatif, berpikir independen. Jadi harus dicari lah jalan yang bisa mengkombinasikan keduanya tanpa harus meninggalkan salah satu. Saya kira itu Mas Imam. Dan Baik. mungkin panjang ya itu di bawah ya. Kemudian terima kasih Mas Rofik, dari Pak Budi Darmito, ini komentar saya kira Bapak Ibu bisa mengecek bersama terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan keyakinan, misalnya lewat kesadaran makro dan mikrokosmik. Kemudian apresiasi bagaimana orang-orang non-muslim itu juga mengagumi Al-Quran, dari konsep Tuhan maupun sains, meskipun mereka belum masuk menjadi Islam begitu ya. Dan memang terutama para profesor-profesor Islam itu juga tidak harus beragama Islam juga, di sini kan banyak juga, dan mereka perspektifnya macam-macam, ada yang sifatnya orientalis, kemudian ada juga yang bersifat yang lebih ke apresiatif begitu ya. Kemudian saya kira itu komentar, terima kasih Pak Budi. Kemudian terakhir dari Pak Agus Jamil, nanti setelah itu nanti kita summarize, nanti kita tutup insya Allah. Nah, Pak Agus Jamil itu bertanya soal jadi spektrum dari taklid, kemudian tadi disampaikan oleh Mas Doni sampai ke takjub gitu ya, ke kreatif gitu. Itu ada spektrum yang lebar, mirip piramid Bloom begitu ya. Nah, kalau dalam Islam atau barangkali menurut Ghazali, apakah ada spektrum atau tahapan-tahapan itu? Jadi dari taklid sampai ke itu spektrum beragam itu. Silakan Mas Rofik, mungkin bisa direspon. Ya, ini satu topik yang perlu dikaji secara terpisah supaya lebih detail ya. Tapi kalau dari narasi Al-Ghazali mengenai di dalam Al-Munqidh ya, semuanya berawal dari taklid, kemudian dia menyebut bahwa kita harus melepaskan diri kepada dari taklid itu sendiri sampai kepada keyakinan dengan mengalami pengalaman langsung. Jadi
Artinya gradasi itu Al-Ghazali juga mengakui, tetapi seperti apa gradasinya ya perlu dikaji terpisah, dan saya kira kita semua bisa sama-sama nyari, bisa sama-sama membaca dan mengembangkan lebih jauh dalam bentuk ya penelitian-penelitian. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang lebih detail mengenai pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mas Rofik. Jadi itu mungkin pembahasan lebih lanjut ya. Kalau menurut tadi Al-Ghazali di kitabnya Al-Munqidh itu yang piramid belumnya kan tadi jelas ya, dari mulai taklid, di atasnya taklid itu adalah panca indera, begitu ya. Kemudian akal, di atas panca indera itu adalah akal, dan puncaknya itu adalah wahyu Allah gitu. Tapi begini Mas Imam, saya juga mau menekankan, memang ada kesan yang tidak terhindarkan, Al-Ghazali itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain narasinya gitu. Dalam Al-Munqidh dia menyerang taklid, tapi dalam Al-Ihya yang ditulis belakangan dia menyuruh taklid kepada guru. Ketegangan-ketegangan itu selalu muncul ketika kita baca Al-Ghazali. Itu makanya saya bilang tadi, dua orang yang berbeda membaca Al-Ghazali itu bisa berkontradiksi ketika mengambil kesimpulan mengenai Al-Ghazali gitu. Contoh lain mengenai pendapat Al-Ghazali mengenai sains, apakah dia menolak hukum sebab akibat? Ada Marmura, ada Richard Frank, itu berkontradiksi. Lalu lahir posisi ketiga Frank Grifol gitu membaca Al-Ghazali. Jadi artinya ya begitulah tantangan kita ketika membaca narasi-narasi Al-Ghazali, kita harus menempatkannya bisa dalam urutan kronologis, bisa mungkin maksud Al-Ghazali dia berdialog dengan audiens tertentu, atau ya memang kadang-kadang tidak koheren. Ya artinya kita nggak ada masalah bilang manusia itu tidak koheren. Yang koheren sempurna kan cuma Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi saya kira itu. Iya, baik. Memang demikian memang lazimnya Mas Rofik. Jadi kata Clifford Geertz kan juga begitu, seorang antropolog gitu ya, Amerika yang sudah meninggal jauh-jauh hari. Dalam sekali beliau kan juga perdebatan ilmu pengetahuan kan memang menjadi sebuah keniscayaan. Jadi semakin diperdebatkan sebuah karya, itu justru menunjukkan semakin berkembang ilmu pengetahuan. Jadi tidak mandek di situ itu. Dan itu yang membuat kita selalu berpikir kritis, tidak lagi pada sudah puas gitu ya dengan cukup taklid mengiyakan, bahkan semakin macam spektrumnya, mengutip istilahnya Pak Agus Jamil itu semakin bagus gitu. Jadi spektrumnya kan luas sekali gitu. Bukan hanya Al-Ghazali, saya kira tokoh-tokoh besar Islam juga banyak kan, pemikiran dan karya-karyanya itu banyak diinterpretasikan, bahkan bukan hanya berbeda, bahkan bertolak belakang begitu ya, istilahnya begitu. Baik, Bapak dan Ibu, sudah hampir 2 jam ini, 1 jam 45 menit ini kita berdiskusi soal Al-Ghazali. Ini sudah panas juga ini, kita saya kira. Insya Allah nanti kita melanjutkan minggu depan ini, mungkin topik yang lebih dalam lagi pasti di kitab Al-Munqidh. Tapi sebelum kita tutup, silakan mungkin ada kalimat penutup dari Ustadz Rofik dan mungkin sekalian ditutup doa Ustadz Rofik. Silakan. Ya, saya tidak mengulang lagi apa yang saya sampaikan, tapi yang kita miss dalam pertemuan ini adalah membaca kitab atau teksnya langsung. Saya menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk baca, itu tipis kok. Kalau versi saya kan agak gede-gede tulisannya, jarang-jarang cuma 10 halaman. Dalam versi lain bisa lebih singkat dan ada terjemahannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi supaya kita punya sense langsung dan ngerasa kita berdialog dengan Al-Ghazali langsung. Jadi memahami Al-Ghazali dari Al-Ghazali sendiri. Itu rekomendasi saya. Terima kasih, kita akhiri dengan berdoa singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofiq. Terima kasih, Mam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pamit. Terima kasih Ustaz Rafiq. Terima kasih Prof. Agus. Bu Tari, makasih. Tanya, Oh. Taufik. Pak Iya. Ica. Terima kasih. Ya. Ini lagi di pasar. Oh, Masya Allah.